Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada, khususnya buat keluarga besar GPDIL Sadai Magelang. Saat ini mari kita mau renungkan firman Tuhan lagi di Renungan 79 ini. Firman Tuhan yang akan selalu menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Dan renungan saat ini saya akan beri judul Ada Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hidup ini kadang terasa berat untuk dijalani, bahkan sulit untuk dapat kita pahami atau mengerti karena seringkali dengan masalah, persoalan yang datang terjadi dalam hidup kita membuat kita sulit untuk menjalaninya dengan baik. Bahkan kadangkala kita bertanya, mengapa semua ini terjadi dalam hidup kita? Mengapa hidupku seperti ini? Sehingga membawa seseorang itu ke arah putus asa. Dan Bapak Ibu Saudara, dunia dan saat seseorang berada dalam keputusasaan, dunia terasa hampa dan tidak seolah-olah tidak ada harapan atau masa depan dalam hidupnya. Tetapi saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita akan melihat dari firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini di dalam kitab Raja-Raja pasalnya yang di dalam kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-7 saya akan bacakan berkata demikian. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Nah, Bapak Ibu Saudara, kita membaca di dalam kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-7 ini saya mengambil ayat ini karena bacaan Alkitab kita hari ini adalah di kitab Raja-Raja pasalnya yang ke-17 sampai pasalnya yang ke-19. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu bersama bagaimana kisah daripada Nabi Elisa adalah salah satu nabi yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Di mana di dalam kitab Raja-Raja ini dicatat bagaimana Elia ini dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, di mana dia pernah berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu dia juga berdoa dan langit menurunkan hujan dan bumi menghasilkan buah-buahan, sehingga peristiwa itu juga dicatat di dalam kitab Yakobus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-18. Di sana kalau kita membacanya di dalam Yakobus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-17 dan 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat bagaimana Tuhan memakai Elia begitu luar biasa juga pada saat dia berada di Gunung Karmel. Elia juga mampu mengalahkan 450 nabi-nabi Baal. Dan ini adalah satu keberhasilan daripada Elia
yang dia alami pada waktu itu di dalam pelayanan dan dalam imannya kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu hal yang sungguh luar biasa. Tetapi kalau kita membaca di pasal yang ke-19 ini, Bapak Ibu Saudara, pada ayatnya yang keempat di sana, kalau kita melihat bagian B, di sana Elia berkata demikian di dalam doanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat Elia berdoa dengan satu doa yang berkata, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Kenapa Elia berdoa demikian? Kenapa Elia berdoa berdoa minta mati? Di sini kalau kita melihat Elia berdoa bukan meminta mujizat Tuhan, tetapi dia berdoa meminta mati. Di sini kalau kita perhatikan di ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6 di sana kita melihat bagaimana Elia mengalami keputusasaan karena ada beberapa hal yang dia alami. Yang pertama di sana kalau kita melihat Elia mengalami satu kekecewaan di mana dia kecewa karena Elia mengalami kekecewaan karena apa yang dia lakukan. Di ayatnya yang pertama di sana kita katakan, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Di sini kita melihat Elia kecewa karena umat Israel, khususnya Raja Ahab, tidak mau bertobat. Kecewa adalah satu hal yang membuat kita tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan kasih Tuhan dan membuat kita merasa kecewa. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, janganlah kita kecewa dengan melihat keadaan yang ada di sekitar kita. Tetapi mari kita mau melihat kepada kasih Tuhan yang ada senantiasa menyertai kita. Yang kedua di sini Elia mengalami keputusasaan karena dia merasa dia hanya seorang diri. Ketika dia melakukan pelayanan, dia mengira apa yang dia kerjakan selama ini hanya dia seorang diri, dan dia merasa hanya seorang diri. Kadangkala Bapak Ibu, dan dia juga merasa hanya dia seorang diri yang percaya kepada Tuhan. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita di dalam menghadapi pergumulan hidup, kita hanya merasa seorang diri. Tetapi di sini kita melihat dari apa yang dialami oleh Elia sehingga dia mengalami keputusasaan, adalah penyebabnya adalah karena dia merasa seorang diri. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kekecewaan yang ketiga yang dialami oleh Elia sehingga dia merasa putus asa adalah karena dia merasa takut dengan ancaman yang diberikan oleh Isabel. Ada teror-teror yang datang dalam hidup dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang dirasakan oleh Elia dalam keputusasaannya, kalau kita melihat pada ayatnya yang kelima, di sana dikatakan demikian, sesudah ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah.
Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air, lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita dapat melihat dan belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dan ketika Elia berada dalam keputusasaan, di mana ketika Elia merasa tidak ada seorang pun yang dapat menolong dia, dan saat dia merasa takut di dalam kelemahannya, di sana Tuhan datang untuk menolong dia. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan mengasihi Elia, bahkan Tuhan peduli terhadapnya. Dengan kemurahan Tuhan, Tuhan tidak mencabut nyawanya, bahkan Tuhan memberikan dia kekuatan. Dan kalau kita melihat ketika Tuhan datang kepada Elia untuk menyuruh dia untuk bangun. Bangun di sini berbicara tentang menggambarkan untuk kita tetap semangat untuk menjalani hidup ini. Tetap semangat untuk memandang kepada Tuhan, melihat kepada kasih Tuhan. Dan di sini kita melihat Elia ketika Tuhan menyuruh dia untuk bangun dan makan. Dia melakukan apa yang dia bangun dan makan. Dan di sana kita melihat ada kekuatan baru yang dia miliki ketika dia makan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini di tengah-tengah masa-masa yang sulit, yang mungkin seolah-olah tidak ada harapan buat kita menghadapi pandemi yang selama 1 tahun lebih ini, kita mungkin ada banyak di antara kita yang mungkin merasa putus asa, kecewa, merasa tidak ada orang yang dapat menolong kita, dan kita merasa takut. Percayalah bahwa ada Tuhan. Tuhan yang disembah oleh Elia, Tuhan yang sama yang kita sembah. Itu sebabnya mari kita mau tetap percaya kepada Dia. Hari-hari ini Tuhan sedang memberikan kita makanan, memberikan kita semangat untuk terus berjuang. Makanan yang diberikan oleh Tuhan adalah firman Allah. Makanan rohani bagi kita untuk melihat, untuk firman Allah yang diberikan kepada kita itu yang akan memberikan kekuatan. Dan ketika kita menikmatinya, setiap firman Tuhan yang diberikan, saya percaya ada kekuatan baru sebagaimana Elia menikmati makanan yang disediakan oleh Tuhan. Di sana ada kekuatan baru. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan kita khawatir, jangan kita takut menghadapi segala sesuatu. Karena Tuhan berjanji di dalam firman-Nya juga di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-5b. Di sana saya akan bacakan Ibrani pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-5b. 13 maksud saya, maaf. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini janji Tuhan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Dia. Dia yang sudah menyelamatkan kita, Dia yang sudah memanggil kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita karena Dia selalu ada. Itu sebabnya Tuhan ada buat kita semua. Dan kita tidak perlu takut. Ayatnya yang ke-6 dalam kitab Ibrani berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Inilah yang menjadi kekuatan buat kita, Bapak Ibu Saudara. Ada Tuhan yang akan selalu menyertai kehidupan kita. Mari kita akan berdoa kiranya firman Tuhan ini dapat memberikan kekuatan dan meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Bapa yang ada di dalam sorga, saat ini kami bersyukur lewat kebenaran firman-Mu yang datang lagi kepada kami, mengingatkan kami bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya Tuhan, saat ini kami datang kepadamu
kami keluarga GPDI El Shaddai Magelang mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun Engkau telah murka terhadap kami, tetapi murka-Mu telah surut dan Engkau menghibur kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kami memiliki Engkau Allah yang telah menyelamatkan kami, Allah yang memanggil kami, dan Allah yang berjanji untuk tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh kami, Jemaat GPD El Shaddai Magelang, dimanapun kami berada. Kami tetap serahkan hidup kami hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.